kembali lagi dengan aku Rahmatul Fajriani. Nah, pada video kali ini aku mau ngobrol santai-santai aja nih. Aku mau memberikan sedikit wawasan terkait supply chain management. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, kalian tuh pernah nggak sih order barang online terus datangnya tepat waktu? Atau nih, datangnya itu malah telat berhari-hari? Pernah nggak sih kejadian di teman-teman? Nah, semua itu ternyata tergantung dari supply chain management atau yang biasa kita singkat dengan SCM. Nah, kenapa sih itu tuh penting banget? Yuk kita bahas langsung aja kenapa pengukuran kinerja SCM itu penting banget. Jadi teman-teman, SCM itu singkatnya adalah proses mengelola aliran barang, informasi, uang dari supplier sampai kepada tangan konsumen. Nah, tujuannya itu simpel aja, biar semuanya itu efisien, cepat, dan juga pelanggannya puas. Nah, terus kan kalau ditanya-tanya, kenapa sih perlu diukur gitu? Nah, jawabannya itu simpel aja teman-teman. Kalau nggak diukur, ya kita nggak tahu kan apakah rantai pasok itu udah efektif atau belum. Nah, dengan pengukuran itulah perusahaan ini bisa memperbaiki area yang lemah dan juga bisa meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Oke, langsung aja. Ada 5 aspek utama yang diukur di dalam SCM. Yang pertama, reliabilitas. Ini mengukur seberapa konsisten memenuhi permintaan. Lalu yang kedua, itu ada fleksibilitas, mengukur kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, responsivitas, mengukur seberapa cepat merespon perubahan. Lalu yang keempat ada efisiensi biaya, ini mengukur pengendalian biaya operasional. Dan yang kelima, itu adalah utilisasi aset, mengukur seberapa optimal penggunaan sumber dayanya. Nah, untuk mengukurnya ini ada yang namanya KPI atau Key Performance Indicator. Jadi beberapa KPI ini penting. Misalnya nih, ada yang namanya Order Fulfillment Rate. Ini persentase pesanan yang dikirim tepat waktu. Lalu yang kedua itu ada Inventory Turnover. Ini seberapa cepat stoknya berputar. Lalu yang ketiga ada On-Time Delivery, ketepatan waktu pengiriman. Dan yang keempat itu ada Supply Chain Cost, total biaya logistik. Nah, jadi KPI ini menjadi patokan apakah supply chain itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya, ada 2 model pengukuran yang paling populer yang digunakan di dalam pengukuran kinerja SCM ini. Yang pertama itu score model. Nah, jadi supply chain ini membagi menjadi 5 proses. Ada plan, source, make, deliver, dan return. Nah, dari mulai perencanaan sampai penanganan barang yang dikembalikan. Lalu yang model kedua itu balance scorecard. Jadi ini melihat dari 4 perspektif, keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi dia lebih holistik, nggak cuma fokus ke angkanya aja. Nah, kedua model inilah yang membantu perusahaan itu mengukur kinerjanya secara komprehensif. Oke, selanjutnya teman-teman, kinerja SCM ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor kualitas hubungan dengan mitra bisnis lainnya. Lalu yang kedua, kapasitas produksi dan distribusi. Dan yang ketiga, teknologi informasi seperti IoT, ERP, dan juga Big Data. Dan juga ketersediaan data yang akurat. Nah, pasti ada tantangannya nggak sih? Ada dong tantangannya, banyak banget malah tantangannya. Yang pertama itu, permintaan pelanggan yang berubah sangat cepat, lalu juga ada keterlambatan pasokan global, fluktuasi harga bahan baku, dan koordinasi antar divisi yang lemah. Nah, makanya pengukuran kinerja SCM ini penting banget untuk mengukur kinerja perusahaannya. Oke teman-teman, biar lebih tergambarnya lagi, kita langsung aja masuk ke contoh nyata dari perusahaan PT Kimia Farma. Jadi, Kimia Farma ini memiliki masalah pada biaya logistik yang tinggi dan juga pengiriman yang lambat. Nah, solusi yang mereka lakukan, mereka itu melakukan implementasi warehouse management system dan juga analisis KPI pakai score model. Nah, hasilnya apa sih? Hasil yang mereka peroleh itu, efisiensi biayanya naik 15% dan juga waktu pengiriman lebih cepat 20%. Keren bukan? Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, pengukuran kinerja SCM itu penting banget untuk menilai efektivitas rantai pasok dan juga efisiensinya. Nah, dengan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, perusahaan ini bisa meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Intinya, ukur, evaluasi, perbaiki, dan repeat. Nah, itu dia pembahasan singkat terkait pengukuran kinerja SCM. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan,
Tanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.